Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ginati Jamil. Saya dari kelas A2, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teks yang telah saya pelajari dan dapat digunakan dalam Linux. Yang pertama yaitu ada ID. ID ini berfungsi untuk melihat ID yang ada di Linux, baik ID user, grup, ataupun device yang terpasang. Lalu, perintah yang selanjutnya yaitu untuk melihat identitas mesin. Di sini kita dapat gunakan perintah hostname. Hostname, uname, dan uname strip A. Nah, hostname ini berfungsi untuk menampilkan atau mengatur nama host atau nama mesin dari sistem yang kita gunakan. Di sini nama mesinnya yaitu Debian. Lalu ada uname. Nah, uname ini digunakan untuk menampilkan informasi spesifik tentang kernel yang sedang berjalan. Itu di sini terdapat tampilan Linux. Lalu ada uname strip A digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang sistem operasi yang sedang berjalan. Ini memberikan output yang mencakup beberapa detail penting seperti nama kernel, nama mesin, versi kernel, tanggal dan waktu komplikasi, arsitektur sistem, dan nama distribusi Linux jika tersedia. Nah, untuk perintah yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui siapa yang sedang aktif, kita dapat menggunakan perintah W. Maka di sini ditampilkan waktu saat ini, lalu ada up31min, yaitu waktu sistem telah aktif sejak booting. Lalu ada satu user yaitu jumlah pengguna yang sedang login. Lalu ada load average yaitu rata-rata beban sistem. Lalu ada user yaitu Widya. Lalu ada TTY yaitu terminal yang digunakan oleh Widya. Lalu ada from yaitu untuk alamat IP atau nama host dari mana pengguna terhubung. Tapi di sini tidak tersedia ya. Lalu ada login yaitu waktu saat pengguna melakukan login, dan ada idle yaitu waktu pengguna dalam keadaan idle. Lalu ada di CPU yaitu waktu CPU yang dihabiskan oleh semua proses pengguna. Lalu ada pCPU yaitu waktu CPU yang dihabiskan oleh proses saat ini. Lalu di sini ada watt yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pengguna saat ini. Nah, untuk melihat atau mengetahui tanggal, kita dapat menggunakan perintah date. Maka di sini akan ditampilkan tanggal 8 bulan Juli, hari Sabtu, pukul 17.09 waktu Indonesia Barat tahun 2023. Nah, untuk melihat kalender, kita dapat menggunakan perintah call. Maka akan ditampilkan kalender di bulan Juli. Jika kita ingin menampilkan kalender yang diinginkan, maka jika kita ingin melihat kalender setahun penuh, maka kita dapat menggunakan call strip Y. Maka akan ditampilkan kalender tahun 2023 dari Januari sampai Desember. Lalu perintah yang selanjutnya yaitu ada perintah CFN. CFN ini berfungsi untuk mengubah informasi pinjer kita. Kita masukkan sandinya. Maka di sini akan ditampilkan mengubah informasi pengguna dari Widya. Kita masukkan saja nomor ruangan, nomor telepon kantor, telepon rumah. Lalu perintah yang selanjutnya yaitu ada
mkdir. Nah, mkdir ini digunakan untuk membuat direktori folder baru di dalam sistem file. Fungsi utama dari perintah mkdir adalah untuk membuat struktur direktori yang diperlukan dalam sistem file. Kalau dalam Windows kita biasa menyebutnya folder. Kita namakan folder ini praktikum SO. Lalu di sini ada rmdir juga. Rmdir yaitu berfungsi untuk menghapus direktori. Jadi jika kita menggunakan rmdir maka praktikum SO tidak ada, jadi udah dihapus gitu dari direktorinya. Lalu perintah yang selanjutnya ada main ls. Nah, main ls ini digunakan untuk membuka manual atau dokumentasi resmi tentang perintah ls di Linux. Ketika kita menjalankan perintah main ls, maka akan muncul panduan atau dokumen resmi mengenai perintah ls dalam terminal. Manual ini memberikan penjelasan detail tentang penggunaan perintah ls dan opsi yang tersedia beserta contoh penggunanya. Jadi itu penjelasan detail tentang penggunaan perintah ls ya. Perintah yang selanjutnya yaitu ada ls. ls atau list dalam Linux digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori yang ada di dalam direktori saat ini. Perintah ls dapat dikombinasikan dengan berbagai opsi untuk menyesuaikan tampilan dan urutan daftar file dan direktori yang diinginkan. Misalnya, nah di sini ada kan tuh praktikum SO. Nah, ada juga selain ls juga banyak opsinya gitu, banyak jenisnya. Ada ls min l, ini itu berfungsi untuk menampilkan informasi detail mengenai opsi min l, long atau long format. Nah, perintah ls ini akan menampilkan informasi detail tentang setiap file dan direktori seperti izin akses, pemilik, grup, ukuran, tanggal modifikasi, dan lain sebagainya. Tuh, maka akan ditampilkan seperti ini. Lalu untuk perintah yang selanjutnya ada perintah cv, yaitu untuk mengcopy suatu file, digunakan untuk mengcopy suatu file. Nah, jadi kan tadi udah dihapus ya si filenya, jadi kita gak bisa ngopi gitu. Lalu perintah yang selanjutnya ada pwd. Pwd ini digunakan untuk mencetak atau menampilkan direktori kerja saat ini di Linux. Fungsi utama dari perintah pwd adalah memberikan informasi mengenai direktori mana yang sedang aktif atau working directory. Akan ditampilkan seperti itu. Lalu ada cd, yaitu change directory, digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini di dalam shell atau terminal Linux. Fungsi utama dari perintah cd adalah untuk berpindah antara direktori atau masuk ke direktori yang lainnya. Lalu perintah yang terakhir yaitu ada clear. Clear ini berfungsi untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh pada tampilan program Linux yang sedang dioperasikan. Jadi tag-tag yang sebelumnya yang saya coba akan terhapus apabila kita mengetikkan clear di Linux ini. Maka semuanya akan terhapus dan kembali seperti awal. Cukup sekian penjelasan mengenai perintah-perintah yang bisa kita gunakan di dalam Linux. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena saya masih ada di tahap pembelajaran mengenai sistem operasi ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.